Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Sutjat, NIM 18230201114. Di video kali ini saya akan membahas terkait fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama kita mulai dari bagian atasnya dulu. Di sini ada namanya title bar atau judul. Nah, jadi sekarang ini masih tertulis Microsoft Excel. Namun nanti setelah kita menyimpan file yang kita buat, itu akan terubah di sini sesuai dengan nama yang setelah kita berikan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pojok kiri. Di sini ada icon Excel, undo, redo, dan juga save. Nah, di bawahnya lagi ini adalah menu-menu dari Microsoft Excel. Ada file, home, insert, quick layout, formulas, data, review, dan view, dan juga developer. Namun pada umumnya yang standar itu biasanya cuma sampai view saja. Jadi developernya ini nanti bisa teman-teman aktifkan sendiri di bagian option ya. Kita mulai dari file. Nah, file sini ada menu save as, open, close, terus juga info, recent, new, print, save and send, help, ada options. Nah, di sini optionsnya ya. Sekarang untuk membuka workbook baru, kita klik new dan kemudian di sini kita klik blank workbook. Nah, di sini banyak template-templatenya ya. Ini yang offline yang sudah tersedia dan ini juga yang online ya. Sekarang setelah klik blank workbook, kita create. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lanjut ke menu, masih di menu file. Nah, save ini untuk menyimpan file yang kita buat. Jadi di sini kita bikin saja namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya tugas bahasa. Nah, seperti ini ya. Kita bisa juga memilih menu tipe-tipenya. Di sini kita pakai Excel workbook. Kemudian sini ada Outdoors-nya, itu Windows 10 PC. Ini sesuai dengan yang terpasang di PC-nya ya. Kemudian kita save. Kita lihat. Nah, sekarang sudah terubah ya di bagian title bar-nya jadi tugas bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut save as. Nah, save as ini maksudnya adalah menyimpan kembali file ini namun dengan nama yang berbeda. Jadi sebelumnya kan tulisannya sini tugas bahasa, bisa kita ganti jadi tugas bahasa Indonesia seperti itu. Nah jadi dia nanti akan tersimpan kembali dengan nama yang berbeda ya. Kita lanjut ke open. Nah, open ini membuka file-file yang sudah ada seperti ini, tinggal dibuka saja. Kemudian juga ada close. Nah, close ini bisa di bagian sini digunakan, bisa juga kita pakai closing exit di bagian sini. Kemudian ada info ini ada permissions. Di sini untuk hak akses. Kita jadi bisa mengunci file kita di bagian ini agar cuman kita saja yang bisa membukanya seperti itu. Kemudian ada prepare for sharing dan juga version. Di sini juga ada recent ini untuk melihat file yang sebelumnya sudah pernah dibuka. Jadi di sini bisa dilihat ya. Kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada print ini untuk mencetak
file yang kita inginkan. Dan juga ada save and send. Jadi ini untuk menyimpan dan mengirim. Ada help. Di bagian help ada option. Nah, option ini bisa kita setting Excel optionsnya. Ada general. Nah, di dalam general kita bisa melihat fontnya ini udah pas 11, dan juga default view for new sheets itu normal view, include this many sheets juga pas 3 di sini. Kemudian juga bisa mengatur formula ya. Formulanya bisa di setting di sini. Proofing. Ada save. Nah, save ini kita bisa melihat kita mau menyimpannya di mana ya datanya. Kemudian ada language. Nah, di sini ada bisa nanti kalau teman-teman mau unduh untuk yang ada bahasa Indonesianya ya. Kemudian ada advanced seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada customize ribbon. Nah, jadi tadi kan seperti yang saya bilang di awal, untuk menunya itu biasanya cuma sampai view saja. Jadi untuk menambahkan developer itu teman-teman bisa mengaktifkannya di sini di options dan pada bagian customize ribbon nih. Nah, jadi tinggal dicentang saja seperti itu ya. Ada quick access toolbar maksudnya. Kemudian di sini ada add-in seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi ini dia tadi menu yang ada di Excel options. Sekarang kita lanjut ke home. Nah, di menu home itu ada clipboard. Di clipboard ini ada cut, copy, paste, dan format painter. Nah, format painter di sini kita contohnya membuat huruf dengan cetakan tebal, kemudian di bawahnya itu tidak bercetak tebal. Jadi kita gunakan format painter sehingga tidak perlu lagi kita mengulang menggunakan bold. Seperti itu. Bisa lihat kan teman-teman? Kemudian kita lanjut ke ribbon font. Nah, di sini ada jenis huruf, kemudian size, dan juga increase decrease. Ada bold, italic, dan underline. Nah, di sini untuk menghitamkan, memiringkan huruf, dan juga membuat garis di bawah huruf, bawah kata maksud saya. Kemudian ada borders. Di sini dengan banyak pilihan, kita coba untuk bottom border, untuk garis di bagian bawahnya seperti ini. Juga ada top border untuk bagian atasnya, garis bagian atas. Kemudian kita lanjut ke fill color. Nah, seperti ini. Di blok dulu bagian apa saja yang teman-teman ingin warnai kolomnya. Seperti ini. Baru kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan ya. Kemudian ada font color untuk merubah warna tulisan. Nah, kemudian kita lanjut ke alignment atau perataan. Kita coba. Nah, kalau untuk bagian atas ini itu untuk membuat perataan vertikal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atas, bawah, dan tengah. Kemudian yang di bagian bawah ini untuk
rata horizontal, itu di pojok kiri, kanan, ataupun tengah gitu ya. Kemudian kita lanjut ke orientation. Di sini kita contoh mengetik dengan kata orientation. Kita gunakan angle counterclockwise atau angle clockwise, vertical text, kemudian rotate text up dan rotate text down ya, seperti itu. Nah, ini decrease dan increase fungsinya hampir sama seperti tombol tab ya, teman-teman. Jadi contohnya kita tulis di sini nama saya. Kemudian kita coba untuk rata kanan, di tab sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dia akan ke tengah. Nah, selanjutnya ada wrap text. Ini untuk membuat kata yang kita buat itu tidak terpotong ya. Contohnya misalkan di sini kita tulis seperti ini. Nama saya ini kan tadi kepanjangan ya. Jadi kalau ini akan terputus kalau dia di kolom. Jadi untuk biar memanjangkannya dia akan panjang ke bawah. Seperti ini. Kemudian ada merger and center. Nah, merger and center ini ada merger and center, kemudian merger across. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kita coba di sini menulis contohnya. TR. Nah, kita blok dulu, kemudian pilih merger and center. Nah, jadi dia akan ke tengah, dia menyatu dengan ke tengah. Sedangkan kalau merger across ini dia akan menyatu tapi tetap berada di pinggir tulisannya ya, tidak di tengah seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke ribbon number. Di sini number adalah format. Karena Excel ini digunakan untuk perhitungan, jadi kita bisa menggunakan ribbon number ini untuk mempermudah kita ya. Di sini ada general, kemudian number, currency, accounting, short date, kemudian long date, time, percent, juga ada fraction dan scientific. Jadi itu ya teman-teman. Nah, jadi di bagian number ini kita juga bisa menggunakan fitur ini, yaitu untuk mata uang ya. Ini ada dolar, jadi kita tulis aja langsung di sini 200. Kemudian dia langsung berubah menjadi dolar. Nah, untuk yang 0, ini kita bisa hilangkan menggunakan ini atau menambahkannya kembali seperti itu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu ada rebound style. Di sini yang pertama itu ada conditional formatting, yaitu untuk mengkondisikan formatnya ya. Ada banyak di sini.
Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada format as table. Di sini untuk kita membuat tabel secara otomatis ya. Tinggal kita blok dulu bagian berapa yang kita inginkan, kemudian tinggal pilih seperti ini. Nah, praktis kan teman-teman? Seperti ini ya. Kemudian ada cell style. Nah, bisa dipilih ya teman-teman sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya di sini ada ribbon cell, ada insert. Insert ini menyisipkan, yang mana kita menyisipkan sel, kemudian baris, kolom, atau sheet ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian ada delete. Nah, delete ini tidak jauh berbeda dari insert tadi. Kita bisa menghapus. Kemudian ada format. Bisa dilihat. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada ribbon editing. Di bagian editing ini ada auto zoom. Kemudian fill up, fill down, fill right, seperti itu ya. Kemudian ada clear ya teman-teman. Kemudian short and filter. Dan juga find and select. Di sini kita bisa mencari kata yang ada terjadi kesalahan, bisa diperbaiki melalui sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke menu insert. Nah, di menu insert ini ada banyak ribbon yang bisa kita gunakan. Ini ada tables, illustration, charts, spark lines, dan masih banyak lagi. Nah, seperti ini ada pivot tables, kemudian table. Kita bisa membuat tabel sesuai yang kita inginkan. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih tabelnya. Bisa dipilih ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Kemudian ada picture. Picture ini kita menyisipkan gambar, clip art, dan juga saves. Ada banyak pilihannya ya teman-teman, bisa pilih. Kemudian ada smart art. Nah, smart art ini bisa kita gunakan untuk menyisipkan atau membuat bagan atau struktur. Jadi tinggal dipilih saja seperti yang kita inginkan, misalnya ini ya teman-teman. Jadi nanti akan seperti ini, tinggal kita ubah aja di teksnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada chart. Nah, chart ini untuk membuat atau menyisipkan grafik sesuai keperluan ya. Ada banyak pilihan yang bisa digunakan. Nah, kemudian ada spark lines, filter, links, dan juga teks. Di sini ada text box, footer, kemudian word art, signature line, object, dan juga equation, dan juga simbol. Nah, ini digunakan untuk matematika ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menu page layout. Di sini ada banyak ribbon yang bisa kita gunakan juga, seperti ribbon themes, ada page setup. Nah, di sini margin bisa digunakan ya. Orientation, ada portrait dan landscape. Nah, di sini digunakan untuk menentukan posisi halaman mau seperti apa. Kemudian ada size, print area. Nah, print area ini bisa kita gunakan untuk memprint halaman yang kita inginkan
atau daerah yang kita inginkan, misalkan seperti ini ya. Kita blok dan kita print, bisa juga kita cancel ya. Bricks ya, ada background juga. Nah, background ini kita gunakan untuk mengganti latar belakang ya. Di blok dulu seperti ini, kemudian kita klik kembali background. Seperti ini, tinggal kita cari sesuai dengan keinginan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada print title. Nah, yang selanjutnya ada scale to fit, untuk menentukan ukuran lembar kerja ya. Nah, selanjutnya ada sheet option. Sheet option di situ di bagian grid lines view. Ini untuk garis. Kemudian ada juga heading untuk angka dan juga huruf. Kemudian di bagian arrange ada bring forward, send backward, kemudian selection pen, align, kemudian group dan rotate ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke formula. Ada insert pension, kemudian auto sum, dan juga banyak formula-formula yang bisa kita gunakan di sini ya. Seperti ini. Name manager dan juga define name ya. Kemudian ini ada formula auditing. Dan ada juga calculation ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke menu data. Nah, di sini ada get external data, kemudian connection juga ada. Lalu ada sort and filter. Kemudian data tools dan juga outline. Yang selanjutnya yaitu review. Di review ini ada proofing. Lanjut ke view, ada normal, kemudian page layout, page break preview, dan juga kita coba ya, kalau page layout itu seperti ini, page break preview seperti ini, full screen, tampilan layar penuh. Untuk mengembalikannya kita tinggal tekan exit ya. Show, grid lines, formula, dan juga heading. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada menu zoom. Sini kita coba untuk satu kolom dulu. Kemudian kita cari angka 200. Oke. Nah, jadi nanti akan terzoom ke satu kolom seperti ini. Untuk mengembalikannya tinggal tekan 100%. Kemudian kita blok untuk mencoba zoom to selection. Klik 100% lagi. Kemudian ada new window, ada arrange all, freeze spans, juga ada spill dan hide, spec war spell, switch window, macros. Jadi itu dia. Sekarang kita lanjut ke developer. Nah, di sini ada Visual Basic, kemudian ada add-ins, control, XML, dan terakhir modify. Nah, teman-teman, ini namanya adalah kolom. A, B, C, D itu adalah kolom. Sedangkan untuk 1, 2, 3, dan 4, 5 seterusnya itu adalah barisan. Barisan 1, 2, dan 3. Seperti itu ya. Baik teman-teman, itu tadi
penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Terima kasih telah menyaksikan video ini.